Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmah Elfirdausiyah, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 di LPTK UIN Raden Intan Lampung dengan NIM 25111100912. Sekaligus sebagai guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MI Ma'arif NU Kalijambi. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi hadis tentang ciri-ciri orang munafik di kelas 5B MI Ma'arif NU Kalijambi menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke, hari ini sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah ada yang tidak berangkat? Siapa itu? Sabil, Mas Sabil. Iya, kenapa Mas Sabil kok nggak berangkat? Sakit. Semoga Mas Sabil segera diberi kesembuhan ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sebelumnya di minggu kemarin kita belajar Al-Quran Hadis bab apa? Ada yang ingat? Hukum bacaan, iya, wakaf dan wasol. Di hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Iya, silakan dibuka bukunya, disiapkan bukunya, sudah belum? Oke, ada di LKS halaman 21. Dibuka bukunya, buku Al-Quran hadisnya. Sudah? Oke, sebelumnya Bu Guru mau tanya, kalian pernah nggak berbohong sama orang lain? Pernah ya? Sama orang tua, sama teman, pasti pernah ya? Iya, tapi jangan sering-sering ya. Terus, ada nggak kejadian kalian pernah, ada teman kalian berjanji, tapi tidak menepati janjinya? Ada juga ya? Iya. Nah, itu termasuk dalam ciri-ciri orang munafik. Ya. Mari kita buka. Nah, dalam pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, mampu membaca dan menghafal hadis tentang ciri-ciri orang munafik, menerjemahkan lafal hadis, dan menyebutkan ciri-ciri orang munafik sesuai hadis. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mampu menjelaskan contoh perilaku yang harus dihindari agar tidak termasuk orang munafik. Yang ketiga, nanti kita akan berdiskusi tentang perilaku yang berkaitan dengan ciri-ciri orang munafik. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Sebelum dimulai, mari kita ice breaking dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. 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 Oke, sebelumnya mari kita membaca hadis tentang ciri-ciri orang munafik. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadaba
wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila ia bicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia ingkar. Dan apabila ia dipercaya, ia khianat. Dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, ada 3 ciri-ciri orang munafik. Yang pertama apa ini? Idza haddasa kadzaba, ya. Artinya apa? Ya, jika berbicara ia berdusta. Nah, contohnya ketika Bu Guru tanya, Mas Agam, tadi malam belajar apa enggak? Jawabnya apa? Belajar Bu Guru. Padahal dia semalam main HP tidak belajar. Itu namanya berbohong. Berdusta itu berbohong. Ya, itu contoh ya, Mas. Terus, yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Artinya apa? Iya, jika berjanji, ia ingkar. Contohnya, misalkan kalian punya teman sore-sore hari Minggu mau janjian main bola, ya. Tapi tiba-tiba dia membatalkan janji. Membatalkan janji tanpa alasan yang jelas. Itu namanya ingkar janji. Kemudian yang ketiga, apa ini? Wa idza tumina khana. Artinya apa? Iya, jika dipercaya ia berkhianat. Contohnya apa? Misalkan Mbak Zafira dititipi ibunya untuk memberikan makanan kepada Bu Guru, misalkan oleh-oleh dari Bandung, ya. Terus Mbak Zafira tidak memberikan oleh-oleh itu kepada Bu Guru, malah dimakan sendiri. Itu namanya tidak amanah, ya. Paham? Oke. Nah, apa itu munafik? Munafik adalah berasal dari kata Arab nafaqah yang berarti berpura-pura atau menyembunyikan sesuatu. Kemudian, orang munafik dan perbuatannya sangat dibenci Allah dan Rasul-Nya karena mengakibatkan banyak kerugian bagi umat manusia, bagi orang-orang di sekelilingnya, ya. Dan Allah mengancam orang munafik dengan memasukkan mereka ke dalam neraka yang paling dasar. Sudah hafal belum ciri-ciri orang munafik? Sudah? Kita setel lagunya biar kita lebih mudah untuk menghafalkan, ya. Ciri orang munafik ada 3. Bila berkata ia berdusta, bila berjanji ia mengingkari, bila dipercaya ia khianat. Oke, ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Ciri orang munafik ada 3. Bila berkata ia berdusta, bila berjanji ia mengingkari, bila dipercaya ia khianat. Sudah hafal ya? Oke. Kemudian Bu Guru akan memberikan tugas kelompok. Ya. Di tugas yang pertama ini ada amplop dan ada lembar jawab ya, lembar tugasnya. Oke, coba dibuka amplopnya, ada isinya apa itu? Coba dibuka. Bukan uang ya. Oke, itu ada lafal Arab, kemudian ada arti, dan ada contoh perilakunya. Silakan kalian masukkan, tempelkan ke dalam kolom di kertas yang sudah Bu Guru kasihkan ke kalian, ya. Siapkan double tape-nya atau lemnya, sudah? Sudah. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit, ya.
Oke, sudah 10 menit ya? Sudah selesai semua? Sudah, oke. Ada yang mau maju dari perwakilan kelompok berapa dulu? Kelompok 3 dulu, ayo. Kita ada Ya, keras. jika berbicara ia berdusta, berkata tidak sesuai dengan perbuatan aslinya. Oke, gimana teman-teman kelompok lain? Coba dilihat bareng-bareng. Benar, sudah benar apa belum? Pekerjaan dari kelompok 3. Yang pertama, ida haddasa kadaba, artinya jika berbicara ia berdusta, betul? Betul. Contoh perilakunya, berkata tidak sesuai dengan perbuatan aslinya, betul? Betul. Tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Oke, silakan duduk. Oke, selanjutnya ada tugas lagi. Bu Guru menyediakan 4 soal untuk masing-masing kelompok. Nanti kalian berdiskusi dengan kelompok kalian mengenai soal ilustrasi yang Bu Guru berikan, ya. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit saja. Oke, silakan. Oke, sudah selesai semua ya? Oke, nah kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan jawabannya. Kami dari kelompok 1, soal 1, ingkar janji. Suatu hari, Sinta berjanji kepada temannya, Gita, Kelompok bahwa lain ia mendengarkan. akan membawa buku cerita ke sekolah untuk dipinjamkan. Namun, ketika di sekolah, Sinta sengaja tidak membawanya karena malas. Ketika ditanya oleh Gita, Sinta mengatakan, "Aku lupa." Pertanyaannya, menurutmu, apakah Sinta termasuk ingkar janji? Jelaskan alasannya. Apakah sikap Sinta termasuk ciri-ciri orang munafik? Mengapa? Jawaban. Ya, Sinta termasuk ingkar janji karena dia sengaja tidak membawa buku seperti yang sudah ia janjikan. Ia tidak punya alasan penting selain malas. Oke, itu pemaparan dari kelompok 1. Ya, Bu Guru bacakan ulang, kita review bersama-sama. Kelompok lain disimak. Jawaban yang kedua, sikap Sinta termasuk ciri-ciri orang munafik. Karena dalam hadis disebutkan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah apabila berjanji, dia mengingkari. Ya. Sinta juga berdusta dengan mengatakan lupa. Ya. Padahal dia sengaja tidak membawa bukunya. Jadi ada 2 sifat munafik di sini ya. Yang satu berjanji tapi mengingkari. Yang kedua dia berkata dusta. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Oke, sudah selesai semua tugas kelompoknya. Sekarang kita evaluasi untuk tugas individunya ya. Dikerjakan selama 10 menit atau 5 menit aja. 10 menit ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai semua tugasnya? Sudah. Oke, Bu Guru ambil. Dikumpulkan. Mari kita simpulkan bersama-sama kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama ada
3 ciri-ciri orang munafik. Tadi apa yang pertama? Jika berkata ia berdusta. Kemudian? Iya, jika berjanji ia mengingkari. Kemudian yang ketiga? Jika ia dipercaya, ia berkhianat. Nah, kita semua dianjurkan untuk menghindari, ya, bahkan wajib untuk menghindari sifat munafik ini. Karena apa? Sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah pun mengancam bagi orang-orang yang munafik akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling dasar. Oke, sekarang refleksi, gimana pembelajaran hari ini? Semuanya senang? Senang, alhamdulillah. Semoga kita semua bisa menerapkan apa pelajaran yang kita dapatkan dari materi hari ini. Oke, tetap semangat. Sampai jumpa lagi minggu depan ya, dengan semangat yang lebih bagus lagi ya. Oke, sebelum Bu Guru akhiri, tepuk semangat. Semangat. Oke, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.